Hai, masih bersama saya, Mr. Z Bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran berdasarkan fakta, data, dan realita. Mr. Z tidak akan pernah mengangkat informasi ini kalau tidak ada sumber dari beritanya. Dan kali ini teman-teman, beritanya sangat menarik. Apa yang saya perkirakan jauh sebelumnya bahwa mediasi ini gagal, pada akhirnya memang gagal antara Nikita Mirzani dan Reza Gladys. Ketika mediasi gagal, maka selanjutnya gugatan ini akan masuk pada perkara pokok. Supaya tidak menjadi fitnah teman-teman, mari saya bacakan informasi berikut ini. Langsung dari sumbernya. Dari Warta Kota Live. Mediasi gugatan perdata Nikita Mirzani dan Reza Gladys dinyatakan gagal. Ini langkah selanjutnya. Wah, keren ya teman-teman ya. Warta Kota Live.com Jakarta. Proses mediasi perkara gugatan perdata antara pemain film Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys dinyatakan gagal atau deadlock. Dengan demikian, sengketa perbuatan melawan hukum (PMH) ini dilanjutkan ke tahap persidangan pada pokok perkara. Keputusan ini diambil dalam sidang mediasi terakhir yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa 2 Desember 2025, setelah tidak tercapai kesepakatan di antara kedua belah pihak. Marulita Sianturi, kuasa hukum Nikita Mirzani, mengkonfirmasi kedua belah pihak telah menandatangani berita acara yang menyatakan mediasi gagal. Mediasi gagal, minggu depan masuk dalam perkara pokok, kata Marulita setelah sidang. Reza Gladys juga menyambut baik kelanjutan proses hukum ini ke tahap persidangan. Darsono Edu, kuasa hukum Reza Gladys, menyatakan kesiapannya untuk menghadapi adu pembuktian di pengadilan. Sudah deadlock, selanjutnya masuk ke pokok perkara. Kita bertempur nanti di persidangan, kata Darsono. Dengan gagalnya mediasi, hakim mediator akan melaporkan hasilnya ke majelis hakim yang menangani perkara ini. Majelis hakim akan menetapkan jadwal sidang pertama dengan agenda pembacaan gugatan dari pihak Nikita Mirzani. Gugatan 244 miliar Nikita Mirzani. Nikita menggugat Reza Gladys sebesar 244 miliar dengan menitik beratkan dugaan perbuatan melawan hukum oleh pihak Reza Gladys. Kuasa hukum Nikita, Andi Sarifudin, menyebut akar masalah berawal dari kerjasama promosi produk kecantikan yang dibatalkan sepihak. Ini kok masih ada kerjasama? Terus kerjasama apa toh ini? Kesepakatan dibatalkan dengan memanfaatkan instrumen hukum pidana. Ini menimbulkan kerugian baik material maupun imaterial. Menurut kuasa hukum lainnya, Sri Sinduwati, seharusnya Nikita Mirzani mengulas produk Reza Gladys secara positif. Namun perjanjian itu gagal dijalankan. Dalam gugatan, Nikita menuntut kerugian material sebesar 4 miliar. Kerugian akibat kelalaian sebesar 40 miliar dan kerugian imaterial sebesar 200 miliar. Banyak sekali. Oke teman-teman, kita bahas. Ya itulah teman-teman ya, sesuai dengan dugaan saya bahwa tidak akan pernah berhasil mediasi yang seperti ini. Karena apa?
masing-masing memiliki sudut pandang yang berbeda. Ketika Reza Gladys melaporkan terkait dengan perbuatan pemerasan dari apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani, dan Nikita Mirzani dijatuhi vonis 4 tahun penjara. Gugatan perbuatan melawan hukum dilakukan oleh pihak Nikita Mirzani, yaitu atas laporan dari Dr. Reza Gladys. Logikanya begini, orang melaporkan seseorang itu terbukti dan dinyatakan bersalah oleh hakim dan divonis 4 tahun penjara. Nah, orang yang divonis 4 tahun penjara ini menggugat orang yang melaporkan dengan dasar katanya, lagi-lagi ya ini katanya ya, adanya kesepakatan terkait dengan ulas produk. Bagaimana bisa dikatakan kesepakatan sementara yang bersepakat itu kedua belah pihak itu seharusnya. Namanya juga sepakat ya, antara A dan B disepakat. Anda berhak mendapatkan ini, Anda berkewajiban melakukan ini, itu sepakat. Tapi itu semua tidak ada. Ya, ini kesepakatan menurut pihak daripada Nikita Mirzani. Sementara menurut Reza Gladys itu tidak ada kesepakatan. Yang ada adalah pemerasan, ya kan? Sebagaimana proses persidangan, dan hakim memutuskan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pemerasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27B ayat 2. Clear kan Undang-Undang ITE kan? Ya, inilah yang terjadi ketika ini kan cara pemahaman hukum. Ketika saya memahami teks daripada hukumnya seperti ini, orang lain memahami teks hukumnya seperti itu, ya sudah nggak akan ketemu. Pada akhirnya melakukan gugatan 244 miliar itu adalah gugatan perdata. Setiap perkara perdata sebelum memasuki perkara pokok maka harus dilakukan mediasi. Nah, setelah beberapa kali mediasi ini ternyata gagal, deadlock, maka harus dilanjutkan pada pemeriksaan perkara pokok. Oke teman-teman, sebelum jauh melangkah ke depan, kita simak dulu pernyataan berikut ini. Langsung. Mediasi hari ini adalah penandatanganan berita acara mediasi gagal atau deadlock, sehingga tadi sudah disampaikan oleh mediator bahwa mediasi ini gagal ya, untuk minggu depan akan masuk dalam pokok perkara. Minggu depan atau berapa minggu kemudian? Tadi disampaikan oleh ibu mediator, nanti ditunggu konfirmasinya kurang lebih 1 minggu ya. Jadi hari ini untuk dilakukan sidang pokok perkara. Bang, tapi pihak dari Reza Gladys mengklaim kalau Nikita Mirzani lebih penting untuk hadir di persidangan ini dibanding kliennya, Bang, untuk mediasi. Nah, saya kira begini, kan baca dulu dong Perma 1 untuk Perma nomor 3 tahun 2022 tentang proses mediasi di pengadilan. Nah, urgensinya dalam proses mediasi itu kehadiran masing-masing pihak, para pihak disebut ya, bukan hanya prinsipal dari penggugat atau Nikita Mirzani, tapi juga harus dihadirkan prinsipal dari tergugat. Nah, kemudian sesuai dengan teman-teman ketahui sendiri kan, Nikita Mirzani kan dalam tahanan negara. Oleh karena itu kami membutuhkan waktu dalam proses administrasi untuk mengajukan permohonan izin kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI, koordinasi kepada Kejaksaan, terus kemudian koordinasi dengan Rutan Pondok Bambu.
Oleh karena itu, karena kami tidak bisa mendapatkan informasi yang pasti Reza Gladys hadir dalam proses mediasi, ya kami juga nggak bisa menghadirkan. Tiba-tiba hari ini mediasi, terus kemudian dihadirkan, nggak bisa. Begitu ya. Tadi pihaknya, lawyernya Reza Gladys mengatakan bahwa gugatan dari pihaknya Nikita Mirzani ini tidak berdasar. Gitu. Katanya aneh karena sudah terbukti bersalah malah menggugat PMH. Gimana Bang tanggapannya? Silakan Dr. Usman boleh jawab. Jadi gini ya, saya mau tegaskan begini, hukum acara itu dalam konteks hukum di Indonesia itu ada macam-macam, ada hukum acara pidana, ada hukum acara perdata, ada hukum acara tata usaha negara, ada hukum acara konstitusi. Nah, hukum acara ini semua prinsipnya itu berbeda. Ya. Kalau dikatakan ada Ya begitulah, itu menurut mereka. Tetapi sebenarnya pendapat ini sudah jauh hari sebelumnya sudah disampaikan ya oleh teman kita juga dari nasihat hukum, praktisi hukum. Ini pendapatnya berikut ini. Itu ganti rugi selama 8 bulan dia nggak bisa kerja, semua endorse-nya di stop sementara, show-nya off air-nya banyak yang di cancel dan ditunda. Kok 8 bulan diponis tambah lagi 4 tahun ya, dipotong masa tahanan 4 tahun dong dia nggak bisa dapat pemasukan. Berapa triliun itu ruginya? Pertanyaannya mau ke siapa dituntut? Reza Gladys kan korban, kita fokus ke perkara itu ya. Di perkara itu Reza Gladys korban. Di mana sejarahnya ada korban mengadukan pelaku, terus pelaku dihukum, terus pelaku nuntut ganti rugi. Aku di penjara, aku ditahan 8 bulan, aku ditahan di dalam tahanan, aku nggak bisa kerja, terus dihukum 4 tahun, nuntut 244 M karena rugi selama 8 bulan nggak bisa kerja. Semua itu orang yang melanggar hukum, dilakukan proses penahanan, dilakukan proses hukum, kemudian diponis bersalah, menjalani hukuman di penjara, ya pasti nggak bisa ngapa-ngapain, ya pasti rugi. Makanya kita sebelum bertindak kita akan berpikir konsekuensinya. Kalau kita melanggar hukum, kita habis tenaga, habis waktu, kemudian kita di penjara, tidak bisa kerja, tidak bisa menghasilkan dan sebagainya. Bahkan kalau dia karyawan, buruh atau kerja atau PNS dan sebagainya, konsekuensinya akan dipecat dan sebagainya. Itu konsekuensi gitu loh, risiko. Masa risiko atau konsekuensi dari pelanggar hukum kemudian menuntut si korban untuk ganti rugi? Ini namanya kocak. produk yang tidak mempunyai izin dari BPOM itu berbahaya, gitu kan? Nah, kemudian hal itu ditindaklanjuti oleh siapa? Oleh kita. Dia sampaikan ya bahwa kepada masyarakat, ya kan, kalau mau kulit pakai, karena saya melihat ini, saya pikir ini kan harus menggunakan, ini pemahaman dia ya sebagai orang yang menggunakan skincare itu. Nah, dia tidak memakai itu. Kemudian rame tadi di media sosial, maraknya peredaran skincare abal-abal gitu ya. Enggak, saya ada barangnya kan Niki. Kok kamu bisa ada barangnya? Saya beli di e-commerce gitu kan, di pasar bebas e-commerce. Dia bilang, kan Niki, saya kalau nggak percaya saya ambilin barangnya, ya kan? Emang rumahmu di mana? Ditanya begitu. Oh, rumah saya dekat dari sini. Konteks hukum di Indonesia itu ada macam-macam. Ada hukum acara pidana, ada hukum acara perdata, ada hukum acara tata usaha negara, ada hukum acara konstitusi. Nah, hukum acara ini semua prinsipnya itu berbeda. Ya. Kalau dikatakan ada pidana yang putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan, pertanyaan serius putusan itu tidak inkrah atau belum? Ya, kalau itu belum inkrah, berarti itu tidak bisa dijadikan dasar. Jelas itu belum inkrah, tidak bisa dijadikan dasar sebagai alasan bahwa seseorang itu terbukti atau tidak melakukan tindak pidana. Oke, yang kedua, hukum acara pidana dan hukum acara perdata itu konteksnya berbeda. Dia tidak bisa digabung dengan perkara perdata yang saat ini kita ajukan gugatan. Ya. Nah, pertanyaan saya, kalau misalnya mereka menyimpulkan bahwa itu aneh gugatan kami ya, karena sudah terbukti
sudah ada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkaitan dengan pidananya, ya. Terus apa yang mereka mau sampaikan terhadap putusan yang belum inkrah itu? Apa yang ingin mereka dalilkan terhadap putusan yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap? Ini kan masih panjang prosesnya. Saat ini kan ada proses banding di Pengadilan Tinggi, ya. Kalau proses banding di Pengadilan Tinggi, ya, misalnya ya kami menyimpulkan atau kami meyakini Nikita Mirzani bebas di Pengadilan Tinggi, lalu bagaimana dengan statement mereka? Berlaku nggak statement mereka itu? Ya, artinya apa? Apa yang mereka sampaikan itu justru mereka yang tidak punya dasar. Ngomongnya apa? Tidak punya dasar. Ya, kalau nanti dikatakan oleh Pengadilan Tinggi menyatakan Nikita Mirzani tidak terbukti, berarti apa? Putusan apa? Omongan yang mereka sampaikan bilang gugatan kami tidak berdasar itu justru sebaliknya mereka yang tidak berdasar, ngomong nggak jelas gitu. Ya, makanya saya bilang harus dipisahkan hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Ini ibarat minyak sama air, nggak bisa nyatu dua hukum ini gitu loh. Kalau kemudian nanti misalnya ada perkara berikutnya masih kasasi pun juga belum bisa dijadikan sebagai dasar oleh mereka untuk melakukan bahwa menyatakan bahwa gugatan tidak berdasar gitu. Jadi ya teman-teman ya, nampak begitu jelas ya. Teman-teman nggak usahlah sarjana hukum, teman-teman nggak usahlah pakar hukum, teman-teman nggak usah jadi praktisi hukum. Simak saja kronologis perkaranya, Anda pasti bisa menyimpulkan apakah ini sebuah kesepakatan ataukah ini sebuah pemerasan. Nggak usah orang yang belajar hukum, nggak usah bertele-tele, pasti Anda tahu apa yang terjadi sebenarnya. Oke, itulah faktanya. Dan saya tetap berpendapat, meskipun ini bukan urusan saya, tetapi pandangan dari pemikiran saya mengatakan bahwa ini adalah pemerasan. Kenapa? Karena lihatlah, bukan dari lihat sosoknya ya, tapi melihat dari cara modus bekerjanya. Ada Dr. Richard Lee, ada Dr. Reza Gladys, ada Devena, ada Sheila Saukia, udah kelihatan semua. Apakah itu semua kerjasama? Apakah itu kesepakatan? Apakah itu endorse? Dari situ saja sebenarnya kita sudah tahu. Oke lah, semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda. Terima kasih. Bye. Mediasi hari ini adalah penandatanganan berita acara mediasi gagal atau deadlock, sehingga tadi sudah disampaikan oleh mediator bahwa mediasi ini gagal ya, untuk minggu depan akan masuk dalam pokok perkara. Minggu depan atau berapa minggu kemudian? Tadi disampaikan oleh ibu mediator, nanti ditunggu konfirmasinya kurang lebih 1 minggu ya. Jadi hari ini untuk dilakukan namanya sidang pokok perkara. Bang, tapi pihak dari Reza Gladys mengeklaim kalau Nikita Mirzani lebih penting untuk hadir di persidangan ini dibanding kliennya, Bang, untuk mediasi. Nah, saya kira begini, kan baca dulu dong Perma 1 untuk Perma nomor 3 tahun 2022 tentang proses mediasi di pengadilan. Nah, urgensinya dalam proses mediasi itu kehadiran masing-masing pihak, para pihak disebut ya, bukan hanya prinsipal dari penggugat atau Nikita Mirzani, tapi juga harus dihadirkan prinsipal dari tergugat. Kemudian sesuai dengan teman-teman ketahui sendiri kan Nikita Mirzani kan dalam tahanan negara. Oleh karena itu kami membutuhkan waktu dalam proses administrasi untuk mengajukan permohonan izin kepada Ketua Tinggi DKI, koordinasi kepada Kejaksaan, terus kemudian koordinasi dengan Rutan Pondok Bambu. Oleh karena itu, karena kami tidak bisa mendapatkan informasi yang pasti Reza Gladys hadir dalam proses mediasi, ya kami juga nggak bisa menghadirkan. Tiba-tiba hari ini mediasi, terus kemudian dihadirkan, nggak bisa. Begitu ya.
Tadi pihaknya lawyernya Reza Gladys mengatakan bahwa gugatan dari pihaknya Nikita Mirzani ini tidak berdasar gitu. Katanya aneh karena sudah terbukti bersalah malah menggugat PMH. Gimana Bang tanggapannya? Silakan Dr. Usman begini jawab. Jadi gini ya, saya mau tegaskan begini, hukum acara itu dalam konteks hukum di Indonesia itu ada macam-macam, ada hukum acara pidana, ada hukum acara perdata, ada hukum acara tata usaha negara, ada hukum acara konstitusi. Nah, hukum acara ini semua prinsipnya itu berbeda. Ya. Kalau dikatakan ada Seharusnya Bapak ini jadi pengacaranya Irgi. Semoga Irgi nonton video ini supaya orang ini ditarik jadi pengacara Irgi. Pinter sekali Bapak ini. Atau kalau ada pedagang skincare abal-abal, segera hubungin ini lanjutannya. Insya Allah aman dari segala tuntutan hukum, baik pidana maupun perdata. Ini penasihat hukumnya dari Nikita Mirzani. Ngapain lah bos capek-capek ngomen-ngomen di video orang. Fokus aja sama pembelaanmu, sama langkah hukummu, sama strategi hukummu. Ini kok bilang kalau ada pedagang skincare abal-abal segera hubungi ini. Seolah-olah kau menuduh Irgi skincare-nya abal-abal. Sekarang apa tuduhan dari kalian yang bisa berhasil? Coba apa? Apa tuduhan kalian kepada Irgi yang berhasil? Belum ada, jadi nggak usah terlalu banyak cerita. Fokus aja. Ya, pembelaan di pengadilan diponis 4 tahun penjara. Iya kan? Nggak puas ya silakan banding. Capek mengkomen-komen, bukan pemeras. Gak usah lah, semua orang udah gampang kok cari informasi. Terus apa? Gugatan PMH. Kerugian sekian ratus miliar itu. Ya udahlah, fokus aja. Ya, jangan campuri konten-konten orang. Kalau kita mau meluruskan ya kenapa rupanya gitu loh. Kenapa takut kalau orang sadar gitu, kalau orang ngerti oh gitu rupanya gitu ya. Nggak ada ngaruhnya juga sama persidangan kalian. Ya, mau seluruh rakyat Indonesia bilang toh nanti hakim juga loh yang jadi penentu. Jadi nggak usah panik lah. Kenapa panik dengan konten-kontenku? Kenapa panik sampai? Bukan hanya satu komen ini, ada banyak tuh komen. Ada banyak komen itu, ya. Ngapain di konten-kontenku di komen? Yang aku sampaikan itu yang apa adanya aja, ya. Apa adanya aja yang aku sampaikan. Ya, itu di konten PT itu. Orang minta ganti rugi karena 8 bulan dia nggak bisa kerja. Ya aku bilang makanya jangan melanggar hukum. Benar atau salah? Benar atau salah? Coba bantah dulu itu. Ini komen lagi 1, 2, 3, 4 panjang-panjang. Udah baik kau susun aja strategi kalian bagaimana melakukan pembelaan secara hukum. Udah tengok nanti hasilnya. Berhasil apa enggak? Kan?